Hi again everyone, welcome back again di Altcoins Update. So guys, kita mau update altcoins dulu before kita ngomongin lebih lanjut soal Bitcoin. Ini pas banget by the way, saya timing bisa update ke teman-teman ya. Jadi kemarin kita udah lihat si XRP, beberapa possibility, kemudian PP Coin sudah saya update juga di Telegram, which is congratulations if you guys ada yang shorting di PP Coin, karena memang kita ngelihat alternatifnya si PP di sini memang lebih kepada untuk bearish scenario ya. Kemudian tambahan lagi adalah di video terakhir, which is XRP, kita ngelihat ada beberapa yang kasih feedback, minta request pembahasan seperti Polkadot, kemudian ada Optimism, dan juga ada yang request ngebahas Cyber. Ya, ini adalah koin baru, saya cek, dan harganya tuh lagi nge-pump signifikan banget. Mungkin sebelum kita masuk lebih lanjut untuk Polkadotnya, saya kayaknya mau mention sedikit soal Cyber. So, kalau kalian semua yang mungkin lagi ongoing trading di Cyber, lihat sekilas dari price actionnya di sini, kelihatan penguatannya tuh sangat agresif ya. Saya nggak tahu to be honest, fundamental di balik Cyber Network, Cyber ini apa, kemudian kenapa koin ini bisa nge-hype banget. Tapi yang saya tahu adalah kalau dari segi price action, the movement of Cyber itu meninggalkan banyak sekali area imbalance atau fair value gap ya. Yang terdekat aja tuh ada di sini teman-teman. Oke, this one, ini yang terdekat. Dan yang paling ekstrim, ini kalau teman-teman mau ngecek, ini yang paling ekstrim, itu ada di bawah sini. Ya, bahkan sampai sini teman-teman. Ini adalah area fair value gap yang mungkin kalian perlu antisipasi. Mungkin untuk lebih, apa ya, mungkin untuk lebih, apa ya namanya, mungkin lebih, apa ya bahasanya ya, untuk lebih refine kali ya, atau bukan lebih refine ya, mungkin lebih mempersimpel atau menyederhanakan ya dari area fair value gap itu. Ininya teman-teman bisa lihat di sini ada penguatan yang amat sangat impulsif. Jadi di posisi sekarang yang saya lihat adalah banyak sekali buying order tuh yang nyangkut di bawah. Itu belum ke-fill sama sekali ya. In the end, posisi buying order itu pasti perlahan-lahan akan ditarik dari market, dan hal itu akan dengan mudah menyebabkan cyber coin ini tuh bisa cenderung turun. Jadi teman-teman antisipasi aja kalau kalian lihat ini penguatannya kelihatannya sudah mulai terbatas, ada potensi membentuk semacam ascending channel, dan probably di RSI-nya juga sudah menunjukkan adanya divergence. Jadi memang soon or later, koin ini akan dipaksa untuk terkoreksi terlebih dahulu. Mungkin itu yang bisa diantisipasi oleh teman-teman. Tapi di sini saran saya mungkin ya jangan terlalu dipaksakan untuk sell short, kecuali teman-teman mempunyai setup yang menarik. Ya kalau kalian mau ya silakan dipertimbangkan gitu. Tapi kalau misalkan secara sentimen momentumnya lagi agresif kayak gini tuh, saya sih pribadi lebih baik jangan terlalu dipaksakan. Masih banyak koin lain yang secara price action tuh lebih jelas, lebih clear arahnya mau kemana. Nah, kalian bisa decide untuk transaksikan di sana. For example, PP Coin kita update di Telegram kemarin ya, secara price action, struktur semuanya detail menunjukkan adanya sellers ya yang lebih mendominasi, dan Anda bisa lihat di sini we have strong rejection coming from the VWAP 1 kali, 2 kali, dan berikutnya bikin harganya cenderung turun. Nah, tentu saja nanti PP Coin di sini akan saya update lagi di Telegram, so make sure kalian gabung di Telegram kita ya. Di day to day update Telegram itu for free kok teman-teman, nggak ada biaya. Jadi kalian tinggal cek di kolom description dan kalian klik link untuk si Telegramnya. Meanwhile, buat advance group, sekaligus mau reminder, ini adalah hari terakhir untuk promo, probably ya. Mungkin saya akan inform nanti saya akan tanya kembali ke tim admin ya, terakhir setupnya tuh sampai kapan, atau settingannya sampai kapan untuk si web page tersebut. Tapi ya teman-teman, intinya untuk si advance group sendiri, pendaftaran juga mungkin kita akan segera tutup, karena next week di hari Selasa kita udah masuk ke webinarnya. So, buat teman-teman yang udah terdaftar, be patient, link akan segera dikirim, dan selamat bergabung di advance group. Alright, so for now requestnya itu adalah Polkadot ya. Jadi kita bakal review Polkadot starting from the daily time frame. Nah teman-teman sekalian, mungkin lebih jauh lagi kita bawa teman-teman ke weekly time frame. What I see about Polkadot saat ini adalah kita berada di level yang sangat krusial, bahkan bisa dibilang ini adalah level yang sangat kritikal. Buat Polkadot pertahankan momentumnya ya, in case dia mau, atau in case dia turun breakdown di bawah area box berwarna ungu ini, plus dengan closing time frame weekly,
Ya, kalau kita lihat di sini kan closing time frame monthly ini dalam beberapa jam lagi aja teman-teman ya. Dan closingnya diperkirakan udah sangat confirm lah ya, ini akan closing dalam keadaan yang super bearish di dekat area box berwarna ungu itu. Jadi menurut saya di sini dengan kondisi case seperti yang kita lihat di time frame weekly ataupun monthly, resiko untuk Polkadot turun kembali lebih jauh itu menjadi lebih meningkat. Karena kalau teman-teman lihat di weekly aja, kita ngelihat Polkadot mengalami strong rejection. Ya, harga tuh sempat naik sampai ke atas, testing ke area box berwarna abu-abu di sana, habis itu mendapati rejection dan turun kembali serta membentuk candle bearish. Nah, kalau kita ngelihat progres Polkadot pada time frame daily, closing hari ini aja itu bisa dibilang ya menjadi sebuah indikasi yang kurang begitu baik ya untuk Polkadot. Selain teman-teman di sini mungkin kita bisa melihat ya, ini kan masih ada area low yang terbentuk dari tanggal 16 Juni dan 15 Juni. Ya mungkin dia bisa ketahan di sana. Tapi selain dari kondisi itu, yang saya lihat adalah selama beberapa hari terakhir, ya kita nggak ngomongin bulan Juni, tapi kita ngomongin beberapa hari terakhir, di mana sentimennya paling dekat ya dalam beberapa hari terakhir ini. Yang kelihatan di sini adalah Polkadot sempat terkonsolidasi, membentuk sebuah range tipis berbarengan dengan Bitcoin. Lalu pada saat Bitcoin yang ngepump, Polkadotnya juga ikut ngepump. Ya, cuma permasalahannya adalah we got a rejection coming from this support resistance, ya, yang ada di atasnya itu. Lalu closing candle kemarin terlihat membentuk bearish engulfing, which means ini mengindikasikan momentum buyers yang masuk di sana itu hanya terbatas saja dan sekedar untuk liquidity para sellers kembali masuk lagi. Ya, jadi tekanan jualnya sekarang lebih agresif dan lebih dominan karena ada banyak order jual atau selling order yang masuk dari harga yang lebih di atas. Ya, tadinya mungkin yang pada nongkrong di bawah, ini mah harga kemurahan ya, gue nggak mau jual di sini. Mendingan gue antri agak lebih di atas. Jadi mungkin asumsinya adalah harga di atas ini adalah order-order yang lebih gemuk untuk si Polkadot. Oke. Nah, dengan rejection pada Polkadot seperti sekarang ini dan dalam 8 jam akan close candle time frame daily, kalau closingnya seperti ini sebenarnya bisa membuat Polkadot tuh turun lebih agresif lagi. Dan mungkin teman-teman kalau dibilang, tapi kok gimana kalau misalkan asumsinya adalah di sini membentuk double bottom? Well, ini yang membedakan teman-teman. The first bottom ini datang dari tekanan jual yang lebih tinggi, ya. The second bottom datang dari tekanan jual yang lebih rendah. So technically we have lower high, ya. Meanwhile same low level. Oke. Nah, di area sebelumnya kalau kita lihat mereka jual berbondong-bondong dari harga yang lebih tinggi, tekanan jualnya lebih agresif. Yang berikutnya itu harga retrace atau koreksi sampai ke area support resistance ini saja mereka sudah bersedia untuk jualan lagi. Ya, jadi ibaratnya di sini tekanan jualnya itu lebih agresif untuk pergerakan kali ini. Ya, kita bisa mempertimbangkan bahwa yang kali ini bisa saja berbeda dan membawa Polkadot akhirnya drop turun hingga di bawah box berwarna ungu ini. Ya, jadi kalau buat saya personally ngelihat pergerakan Polkadot, tentunya kalau misalkan saya berencana untuk melakukan akumulasi di spot, saya mungkin akan tahan sedikit. Ya, kalau misalkan saya tetap maksa mau masuk, mungkin resikonya atau porsinya saya kecilin. Kalau tadinya saya misalnya mau belanja 1 juta rupiah, ya mungkin di sini lihat tekanannya masih cukup agresif, ya saya kurangin lah jadi 250.000 atau misalkan 300.000. Ya, kenapa nggak belanjain semua? Karena kita mengantisipasi kemungkinan si harga ini bisa lebih rendah. That's it. Ya, kita nggak bilang pasti akan turun, tapi kita mengantisipasi aja andaikan harganya bergerak lebih rendah dengan progres pergerakan yang saat ini terlihat lebih agresif dari sisi sellers. Ya, itu antisipasi yang kita lihat pada time frame daily dan teman-teman tentunya perlu pertimbangkan ya. Tapi once again saya bisa salah dan ya kembali lagi keputusan kan berada di tangan masing-masing. Jadi memang sewajarnya kalau teman-teman di sini sebelum mengambil kesimpulan atau mengambil keputusan ada baiknya kalian melakukan research juga. Oke. That's the first one, time frame daily dan juga weekly kita udah review. Kemudian di time frame 4 jamnya ya. Di sini tadi saya sempat ngelihat sekilas pergerakan di sini secara struktur kita bisa katakan bahwa Polkadot itu terbilang memiliki struktur yang bearish. Ya, pergerakan sebelumnya sih tampak seperti kita memiliki sebuah fake out di sini. Ya, Anda bisa lihat
Harga seperti mengambil liquidity yang ada di bawah, kemudian perlahan-lahan di bawah naik dan mengalami reversal. Kita bisa lihat sekilas tampak seperti inverted head and shoulders. Ya, dia breakout dari inverted head and shoulders, which is ekspektasi orang adalah dia bullish to the max. Biasanya kan seperti itu. Tapi permasalahannya, setelah harga kembali ke salah satu area supply yang diiringi dengan fair value gap di sini, bisa terlihat rejection terjadi dengan kondisi yang amat sangat agresif. Ya, Anda bisa lihat tail candle yang begitu panjang ke atas diiringi dengan star pattern, ya, berupa sebuah doji dan sebuah candle merah kecil, kemudian terkonfirmasi dalam beberapa candle berwarna merah, ya. Bahkan bisa dilihat di sini ada consecutive candle, ya. Consecutive candle itu maksudnya candle yang berkelanjutan gitu ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 candle sebelum another bull candle terbentuk di sana. Seakan-akan di sini memberikan harapan untuk para traders atau mungkin orang-orang yang berencana untuk buyback di Polkadot untuk memanfaatkan pergerakan di sini. Tapi nyatanya setelah adanya this bull candle, kondisi candle berikutnya terjadi dalam bentuk sebuah doji, which is belum ada confirmation. Kalau misalnya confirmation, dia harusnya kan closing dalam keadaan bullish minimal 50% di atas candle merah, ya, yang terbentuk sebelumnya. Tapi kita lihat di sini tampaknya seperti manipulasi, ya. Setelah harga tersideways di sana atau terkonsolidasi, kita tidak melihat adanya konfirmasi close candle di atas area konsolidasi tersebut. Makanya penting, ya, kalau buat saya sih personally, penting kenapa kita perlu memperhatikan timing. Ya, timing entry itu menurut saya adalah salah satu faktor penentu seseorang sebagai trader, ya. Bisa dibilang sukses gitu. Kalau misalkan teman-teman merasa tidak mau meluangkan waktu, merasa tidak mau berkomitmen untuk melakukan transaksi di market, dan hanya sekedar pasang limit order aja, most likely limit order itu bakal crash. Ya, crash itu maksudnya dibantai, teman-teman, ya. Karena kita tahu cara kerja market, terutama how bigger players play the market, itu nggak seperti yang kita bayangkan. Mereka udah nggak ngelihat technical analysis, mereka nggak ngelihat chart, guys. Yang mereka lihat adalah di manakah order terbanyak itu berada, dan mereka coba untuk targetin di area tersebut. Supaya ketika memang marketnya di sini mau dimanfaatkan atau diolah sama mereka, bisa dibilang mereka memanfaatkan order-order yang tersedia dari para retail, ya, which is kalau misalkan di sini banyak yang setting limit order, teman-teman perlu mempertanyakan kenapa si harga itu nggak langsung bounce, ya. Karena kalau misalkan buying ordernya banyak, harusnya dia langsung bounce. Itu pertama. Misalkan asumsinya, tapi kok kalau misalkan dia konsolidasi dulu kan lebih bagus, berarti ada yang akumulasi. Oke, jika demikian dia terkonsolidasi, then the next question is, apakah setelah konsolidasi itu diiringi dengan breakout yang impulsif? Karena kalau tidak, berarti kita tahu buyers yang ada di sana mungkin nggak cukup uangnya untuk membuat harganya itu berhasil rebound kembali. Ya, dan kalau tidak ada cukup permintaan, apa sih yang dilakukan oleh sebuah store di department store misalnya? Teman-teman datang nih ke toko Zara, terus kalian ngelihat nih barangnya tuh ada banyak stoknya, tapi pembelinya sedikit. Apa yang akan dilakukan oleh toko Zara misalnya? Ya, sewajarnya adalah mereka kasih diskon. Ditulis tuh sale besar-besaran, ya, sehingga menarik pembeli. Jadi harganya dipangkas atau dikurangi atau didiskon, sehingga baru ada cukup buyers yang bisa masuk kembali. Kira-kira seperti itu, teman-teman, ya. Jadi yang kita lihat adalah salah satu level atau area krusialnya Polkadot di sini kelihatannya dibablas begitu saja. Dan baru aja close candle time frame 4 jam, which is sekarang adalah jam 11 tepat, kita ngelihat Polkadot tampaknya terkonfirmasi, ya, closing di bawah area tersebut, ya. Atau bahkan teman-teman kalau misalkan mau menambahkan sebuah trendline terbentuk di sini juga nggak salah, kayak kita bisa lihat bahwa trendline tersebut juga harusnya sudah patah, ya, sudah patah, dan menyebabkan Polkadot di sini semestinya akan turun lebih jauh lagi. Oke, so asumsinya adalah time frame daily terlihat dalam keadaan yang cukup bearish, time frame weekly juga demikian, monthly dalam beberapa jam akan close candle dan tampaknya juga akan bearish. So the last expectation untuk bull tetap mempertahankan momentum di Polkadot adalah jika Polkadot bertahan di atas level 4,3 dolar. Ya, ini adalah level psychology kalau menurut saya, karena round numbers
Oke, so wait minute, saya kasih marking dulu. Ya, lebih kurangnya di sini $4,3. Dan secara jangka pendek ngelihat struktur seperti ini, personally saya lebih prefer mencari alternatif entry untuk melakukan short. Ya, jadi teman-teman bisa zoom in lagi ke time frame lebih kecil seperti 1 jam. Which is kita tahu sebelumnya ada konsolidasi di sini yang bisa jadi merupakan area dengan order terbanyak untuk melakukan sell order lagi. Ya, jadi kita lihat di sana harga perlahan-lahan kalau dibawa balik ke sana, terus order ke trigger dan tiba-tiba kita melihat ada rejection, then you know what to do. It's time for sell short. Ya, memanfaatkan pergerakan momentum yang ada pada si Polkadot saat ini untuk mendapatkan quick profit, atau teman-teman bisa dibilang juga melakukan hedging lah. Kalau teman-teman ada pegang di spot, gak ada masalah di sana. Sell short di sini tujuannya adalah untuk menghedging. Jadi value kita di spot itu walaupun turun, di futures kita masih ada gain untuk nutupin penurunan value di spot account kita. Oke, so that's it buat analisis saya seputar Polkadot. Teman-teman perhatikan key level kita, mudah-mudahan tidak break dalam waktu dekat. Kalau break, berarti teman-teman harus antisipasi Polkadot bisa turun lebih jauh, dan itu akan kita review lagi pada next update. So make sure teman-teman support video Polkadot untuk mencapai minimal 300 likes supaya kita bisa review kembali di next update. God bless buat teman-teman semua, and I'll see you guys again in the next update guys. Cheers, bye-bye.